dijadikan dalam hidup kita. Untuk itu mari katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman Tuhan. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin, 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 dan amin. Dipersilakan duduk. Haleluya. Haleluya kita semua. Salam kemenangan iman. Bagaimana kabarnya semua? Ya, kita bersyukur buat Yesus yang baik pada pagi hari ini, yang ketika kita memuji menyembah Tuhan, saya percaya semua kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Amin. Semua kita boleh merasakan sukacita Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi saat yang terbaik adalah saat kita di hadirat Tuhan. Saat yang terbaik adalah saat kita menyembah Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya kita usahakan selalu, ya, bagaimana hati kita, bagaimana hidup kita untuk selalu memuji menyembah Tuhan. Ya, yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Ya, kita bersyukur hari ini kita belajar topik yang baru, yaitu undang Tuhan datang dalam hidup kita. Ya, haleluya. Kita undang Tuhan untuk datang dalam hidup kita. Ya, sekalipun kita sudah menyerahkan diri kita, ya, tetapi saudaraku, itu tidak boleh hanya menjadi satu rutinitas. Ya, hati kita selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau mengundang Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Dan ketika ada Tuhan bersama dengan kita, itu sebenarnya saudaraku sudah mujizat. Ya, kerap kali kita, mata kita, pikiran kita tertuju kepada saudaraku hasil. Ya, Bapak Gembala kita berkata 10 tahun terakhir bagi kita sedang Tuhan GKI adalah tahun yang baik, tahun yang luar biasa. Yang percaya untuk itu katakan amin. Tetapi saudaraku, luar biasa bukan nanti setelah kita mendapatkan mobil, ada mendapatkan rumah. Tidak, saudara. Tetapi ketika dimulai awal daripada tahun ini, ya, kita sudah bersama dengan Tuhan. Mulai Januari, ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang mau bersama dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Itu juga sudah menjadi mujizat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pikiran kita, mata kita hanya selalu tertuju kepada hasil, saudara. Ya, tetapi hati kita, pikiran kita harus tertuju kepada Yesus itu sendiri yang mengerti katakan amin. Ya, maka itu sudah menjadi satu mujizat. Karena kalau ada Tuhan bersama dengan kita setiap hari, maka surat itu adalah mujizat Tuhan. Maka kita percaya kita terhindar dari segala bentuk-bentuk apapun, ya, yang jahat, yang ingin mencelakai hidup kita, yang ingin suatu menghancurkan kehidupan kita, yang ingin mengambil kehidupan kita. Ya, maka ada selalu rasa aman, rasa tenang saudaraku, ya, rasa yang enak, rasa yang sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita sehat-sehat. Biarlah itu nanti sampai akhir 2022 ini, amin. Ya, bahkan sampai Maranatha. Ya, saya tidak perlulah ada yang menguburkan saudara, begitu kira-kira, ya kan? Biarlah kita semua sehat. Ya, nah saya kemarin tidak menyangka, ya, karena kami baru lihat-lihatlah pertapaan orang-orang berbulu ini dari sana. Ibu menurut pas dari sampingnya itu, ya, dulunya masih sehat, saudara. Ya, kalau nggak salah, maka apa sih mantupang atau apa itu? Nah, baru kemarin rupanya dia stroke. Ya, lalu saya datangi dia, cakap sebentar, dia pas makan. Ya, jadi kurang elok, saudaraku, ya nggak pas dia bicarakan firman, ya, jadi apa aja ramah-ramah aja. Ya rupanya kemarin nggak nyangka saya itu udah meninggal, rupanya dia udah meninggal. Ya, mungkin umurnya ya mungkin 60-an lah, 60 lebih, belum pun mungkin sampai 70. Ya, haleluya.
Jadi saudara kasih Tuhan, perlu selalu kita mengundang Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ada seorang pemuda datang kepada Bapak Gembala kita dan dia berkata, "Pak, doakan saya, Pak." "Apa aku doakan aku? Udah 3 tahun, Pak, melamar. Udah tamat kuliah, sarjana, lamar sana, lamar sini, gak ada yang terima." Loh, 3 tahun. Jadi 3 tahun kau melamar kesana kemari, belum ada yang menerima. Belum, Pak. Ya. Saudara Bapak Gembala kita berkata, "Aku itu sudah mujizat." Bukan mengejek, saudara, itu 3 tahun kau belum ada yang menerima pekerjaan perusahaan, lalu sampai 3 tahun ini kau masih hidup, itu mujizat Tuhan aku, kata. Haleluya. Coba 3 tahun. 1 tahun itu 52 minggu, 360 hari. 1 hari itu 3 kali makan, saudaraku. 1 kali makan bikinlah dulu 12.000, 30.000 lah. Udah berapa itu, saudara? Lalu hidup sampai hari ini dipelihara Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, ini 2 minggu ini, saudara, 2 minggu yang lalu firman Tuhan ini saya dengarkan. Lalu saya renungkan. Lalu saya melihat saudara. Lalu mulai saya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya melihat kongres ini, saya melihat menurun. Berarti sudah mujizat. Amin, saudara. Haleluya. Ya, masih hidup sampai hari ini, itu artinya dipelihara Tuhan. Kadang-kadang kita mau spektakuler, mau wow, saudara. Tidak. Ya, bukan harus itu, bukan itu. Ya, tapi kita ini bisa senyum, bisa menikmati, ya, tidak dalam ketakutan, tidak dalam tekanan, saudara, ya, bahkan masih bernapas sampai hari ini, bahkan masih bisa mengangkat tangan, ya, menyembah Tuhan, mengeluarkan suara, ya, itu luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudara, kehadiran Tuhan itu sudah mujizat. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi di sini kita perlu mengubah pola pikir, mengubah suatu cara pandang, mengubah paradigma kita. Jangan selalu tertuju kepada hasil. Ya, sehingga kalaupun yang kita doakan belum datang, jangan selalu hilang sukacita. Yang mengerti katakan amin. Kalau belum datang jawaban doa, berarti ada rencana Tuhan yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan dalam Yesaya 43. Yesaya. Yesaya 43 ayat 2. Ya, kadang-kadang kita pikir, ya, kemauan kita jangan adalah masalah, jangan adalah persoalan, jangan adalah tekanan, ya. Dan suatu kadang-kadang kita berdoa, ambillah ini Tuhan tekanan, ambillah ini Tuhan persoalan, ambillah ini penyakit ini. Ya, rupanya tidak Tuhan ambil. Ya, Tuhan izinkan, Tuhan biarkan, saudaraku. Tetapi persoalan itu, masalah itu, penyakit itu, saudaraku, tidak akan membinasakan kita. Tapi Tuhan akan menyertai kita, membawa kita melewati persoalan itu. Amin. Ya, inilah yang dikatakan Yesaya 43 ayat 2 ini. 1-2 ya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Kadang-kadang kita menjerit, ambillah Tuhan persoalan ini, ambillah Tuhan masalah ini, ambillah Tuhan penyakit ini. Ya,
Gak langsung seketika itu. Ya, ada amin? Haleluya. Tetapi saudaraku, Tuhan menyertai kita. Tuhan datang menyertai kita. Katakan, Tuhan datang kepada saya. Tuhan datang menyertai kita, membawa kita untuk melewati persoalan itu. Ya, itu sesuatu yang indah. Kalau tiba-tiba saudara, tidak dikatakan di sini, ketika kita melewati air, Tuhan keringkan air itu. Tidak. Artinya Tuhan keringkan persoalan itu. Tidak. Melewati api, Tuhan padamkan api itu. Tidak berkata demikian, saudara. Tapi walaupun ada api, kita melewati api itu, kita tidak terbakar. Ya, kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita di dalam kepaksayanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi kalau begitu, saudara, undanglah Tuhan supaya ketika melewati air, supaya ketika melewati api, kita tidak dihanyutkan, saudaraku, dan nyala api tidak membakar hidup kita sehingga kita hangus, tidak nampak lagi. Ya, tidak. Sudah dikasih Tuhan. Ya. Jadi saudaraku perlu, ya, selalu setiap hari, ya, kita boleh mengundang Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Yang percaya katakan amin. Sehingga Tuhan tidak tertidur seperti murid-murid ketika di perahu. Ya, saudara, sehingga gelombang itu hampir saja menenggelamkan perahu itu, perahu kehidupan mereka, kalaulah Yesus tidak bangun dan menghari angin itu. Ya, makanya sadarkan selalu dirimu, Yesus hari ini ada engkau bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Di pagi hari, terima kasih Tuhan. Ya, kita menyadarkan selalu anak-anak kita, saudara, sehingga mereka juga boleh menyadari akan Tuhan, menyadari akan kehadiran Tuhan, menyadari akan penyertaan Tuhan. Ketika ada penyertaan Tuhan, maka itu sudah mujizat dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, sehingga kita nggak pernah kecewa. Tapi kalau selalu pikiran kita kepada hasil, saudara akan kecewa. Ya. Amin. Haleluya. Walaupun tidak ada salahnya. Ya. Saudara. Tetapi saudara, mata ini harus selalu tertuju kepada Tuhan. Hati ini selalu tertuju kepada penyertaan Tuhan, akan kasih Tuhan. Ya. Sehingga tidak pernah ada iri hati. Ya, ada amin. Walaupun mungkin orang lain sudah begitu. Ya. Tapi kita tahu apa yang ada pada kita. Ya. Karena kalau Tuhan ada, berarti saya akan sehat. Kalau Tuhan ada bersamaku, saya pasti akan umur panjang. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saudara. Ya. Melewati air. Hari ini kita akan lihat contohnya surat Sadraq, Meshach, Abednego. Kita masih berkata, surat sekali aku berjalan. Apa artinya? Dikatakan tadi kalau kamu berjalan melewati air, berjalan melewati api. Artinya suratku, hidup ini harus berjalan terus. Amin. Tidak boleh berhenti. Katakan kirikan tidak boleh berhenti. Enggak boleh. Ya, enggak boleh berhenti oleh karena masalah. Undang Tuhan kalau saudara punya masalah. Undang kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ya, bersyukur di kaki Tuhan. Kalau begitu rumit dia, bingung, ya, nggak tahu lagi kita. Ya, nyanyikan seperti tadi, Yesus pegang erat tanganku. Ya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kalau itu benar-benar komitmen kita, ya kita akui, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Saudara akan mengalami mujizat. Amin. Ya, haleluya. Kasih itu.
Saudara, jadi jelas di sini Tuhan berkata, Tuhan mengakui ada persoalan, Tuhan mengakui ada masalah. Mungkin saudaraku begitu rumit. Katakanlah saudaraku sampai masalah saudaraku keuangan kita, ya. Tapi tidak, Tuhan ambil saudaraku kekurangan itu lalu langsung simsalabim. Tapi saudaraku seperti firman ini, Dia akan sertai saudara melewati persoalan itu. Ya. Ada amin? Berarti kalau disertai kita akan sanggup melalui itu. Yang percaya katakan amin. Ya, yang mengerti katakan haleluya. Saudara, ya, sehingga saudara tidak akan dibiarkan sampai suntuk, stres. Karena kalau sampai suntuk dan stres, aduh bahaya. Kalau saya sampai stres, ya 5 menit saya di sini, ya udah saya suruh saudara pulang. Udahlah saudaraku, apa boleh buatlah. Ya hati saya pun lagi merana, gundah gulana. Mengertilah. Saya percaya nah, Tuhan mengerti. Untuk itu mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Ya, saudara mungkin akan heran, ada apa dengan gembala ini? Ya, biasanya dia semangat, biasanya dia puji Tuhan haleluya. Nah, ya, kalau kita biarkan saudaraku larut ya dalam perasaan, ya makanya tidak boleh, ya. Bawa perasaan, lapar katanya kan, bawa perasaan nggak boleh. Ya, haleluya. Perasaanku, ya di situ kamu tenang kalau di situ. Sekarang Roh Tuhan yang bekerja, amin. Sekarang Roh Kudus ambil alih. Sekarang Roh Kudus yang berkarya. Kadang-kadang begitu. Sampai memang kita udah nyerah, nggak tahu lagi apa Tuhan. Baguslah kalau kamu nggak tahu lagi kata Tuhan, supaya kau bersandar kepada. Baguslah kata Tuhan. Memang harus begitu. Ya, seperti kata Josafat di 2 Tawarikh 20, kami nggak tahu lagi Tuhan mau buat apa-apa, tapi mata kami tertuju kepada. Ya, karena udah diserang dari berbagai sudut. Apa bangsa yang besar, ancaman. Nggak tahu lagi Tuhan, nggak tahu lagi. Ya. Kalau masih pakai pikiran kita, belum bisa Tuhan bekerja sepenuhnya. Ya. Tapi udahlah Tuhan, kuserahkan. Ya. Seperti Josafat. Lalu musuhnya bunuh membunuh. Ya. Dia hanya seraku mencar-car harta daripada musuhnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Gak terpikirkan kita itu seraku. Ya, haleluya, haleluya. Tapi kalau kita belajar menyerahkan termasuk keuangan kita kepada Tuhan, ya, maka Tuhan selaku lebih daripada sanggup, lebih daripada mampu, ya, di luar selaku daripada nalar dan pemikiran kita, secara manusiawi, ya, karena selaku Tuhan itu mau. Bukan hanya saat memuji menyembah suraku lalu namanya kita menyerahkan, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Termasuk dalam bidang-bidang keuangan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, undang Tuhan, undang suraku kuasa Tuhan untuk bekerja. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sehingga walau bagaimanapun dengan cara Tuhan, entah ada dengan pinjaman ringan, pinjaman lunak, atau apalah namanya, maka terpujilah nama Tuhan. Ya, haleluya. Nah, ya, saya tidak menunggak surat setiap menit. Ya, haleluya. Nah, kemarin baru saya bayar 3.700.000. Ya, bulan depan pun sudah ada juga, tapi pinjaman lunak. Amin, saudara. Tapi gak stres lagi, ya. Tinggal 2 tambah-tambahannya, ya Tuhan. Ya. Sudah luar biasa Tuhan kita. Percaya katakan amin. Yang tidak pernah kita pikirkan.
terpikirkan, ya seperti kata firman Tuhan, yang tidak pernah terlintas di dalam hati, itu Tuhan jadikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang percaya. Katakan haleluya. Ya, saudara, tapi mengundang Tuhan, ya, sehingga melewati ada persoalan itu, saudaraku, ya. Kasih Tuhan kita tidak dihanyutkan, kita tidak terbakar. Dalam Mazmur 23 ayat 4. Jadi tolong terus berjalan, ya. Jangan diam. Kalau diam, matilah kita, ya, selesai, ya. Tapi kalau berjalan walaupun terseok-seok, ya, walaupun ngos-ngosan, tapi kalau masih namanya berjalan, masih ada harapan, ya. Mengerti kan saudara? Ya. Walaupun suatu keretanya batuk-batuk, waduh, kalau kena hujan gak hidup lagi, tapi tak dipala-palai datang ibadah minggu. Nah, itu yang luar biasa, saudara, ya. Itu yang indah, ya. Itu mujizat. Nah, kalau karena mulus bisa, ya, siapapun bisa, ya. Tapi kalau berjuang, sampai juga aku di halaman gereja Kemenangan Iman Indonesia ini, ya. Mujizat Tuhan, haleluya. Nah, kalau saya lihat Mahan ini bisa datang, mujizat, saudara. Ya, seorang ibu naik kereta besar, saudaraku, ya, jalannya licin, aduh, itu puji Tuhan, haleluya, ya, amin. Itu juga sudah mujizat, saudara. Ya, oke, 4, ayat 4, 1, 2, ya, 23, ayat 4, Mazmur 23, demikianlah firman Tuhan, 1, 2, ya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Haleluya. Jadi kalau saya lihat saudara masih datang, sudah datang dari SPR, oh, itu sudah mujizat, ya. Ada amin? Haleluya. Sampai di jalan aja kita udah capek, ya. Kalau saya suatu ke SPR Barat harus tarik nafas dulu sebentar, kalau udah sampai, ya. Ada amin? Itu pun kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan kan berarti masih kering jalannya. Ya, coba becek lagi, saudara. Dibawa ke kiri, dibawa ke kanan. Untung nggak dibawa-bawa ke lumpur. Tapi kalau masih mau berjalan, bisa melewati itu semua. Yang mengerti katakan amin. Dan itulah satu keindahan dalam hidupmu, ya. Kalau bisa berjalan oleh karena nggak ada persoalan, nggak indah dia, ya. Bisa melewati karena nggak ada rintangan, nggak ada keindahan di situ, ya. Tapi ketika ada tantangannya, ketika ada kesulitannya, saudaraku, ya, ketika ada jantung pun deg-degan, saudaraku, waduh, tapi bisa juga melewati itu. Itulah sesuatu yang indah. Itulah sesuatu yang ajaib. Itulah sesuatu yang luar biasa. Ada pengalaman saudara tersendiri yang mengerti, katakan amin. Ya. Berjalan melewati lembah, ya, bukan tinggal di lembah kekelaman, ya. Artinya kan berarti terus-terus di situ selamanya di situ, tidak. Ya, bukan berarti suatu masalah terus dalam kita. Kadang-kadang seperti ini, seperti lembah kekelaman. Tapi enggak terus begitu, bukan tiap hari begitu. Tapi saat mungkin sampai kepada lembah kekelaman, saudara tidak perlu takut bahaya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, mungkin kondisi dokter, ya, atau apalah, ada sesuatu hal terjadi yang harus mengeluarkan sedemikian rupa kita uang keluar. Tuhan masih tetap berada di atas tahta. Kalau saudara undang dia, dia akan menyertai saudara melewati itu semua. Ya, tak perlu lepaskan iman. Sudahlah, enggak. Ya.
Karena Alkitab yang saya baca berkata Tuhan itu setia. Dia setia. Dia tidak akan pernah berubah, setia dalam hidup kita. Ya. Bukan saudaraku dia berubah setia karena dilihatnya saudaraku kita luar biasa penderitaan kita. Tidak. Separah apapun, sedahsyat apapun. Ya, dia mau tetap setia untuk menolong kita yang percaya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku harus berjalan terus. Walaupun ngos-ngosan, walaupun harus tarik nafas. Lebih sering lagi tarik nafas karena udah capek. Ya. Ya, karena mungkin kita nggak seperti muda dulu. Ya. Tapi tidak mau berhenti. Katakan saya tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti. Ya. Sudah. Ya. Itu yang dikatakan pemazmur ini. Ketika kita berhenti, maka kita akan mati. Ya. Makanya tidak boleh dibilang, aduh capek kali aku. Capek apa Tuhan? Jadi gimana? Udah siap? Mau apa? Berangkat? Nggak boleh mengeluh. Ya, nanti mengeluh kita. Aduh sakit kali pun, capek kali pun. Ya, ya sudah. Kalau kau udah bosan kata Tuhan, biar gua bilang jangan. Ya, amin. Ya memang ke surga juga, tapi kasihan anak kita masih muda, masih kecil. Ya, makanya katakan kira-kiramu, jangan mengeluh Eda, jangan mengeluh Pak, ya. Jangan mengeluh Bu. Jangan mengeluh. Udah berdoa begini juga, udah melayani bersungguh-sungguh. Gak ada saudaraku salahnya itu. Gak ada ruginya itu kesungguhanmu, kesetiaanmu, pengorbananmu, kerendahan hatimu, kasihmu. Gak ada itu saudara Tuhan yang percuma. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yusuf saudara suku-sukunya dia di rumah Potifar masuk. Dipitnah juga dia. Ya. Baik-baiknya dia saudaraku di keluarganya. Ya. Enggak ada dia orang apa namanya? Ya, yang suka ganggu enggak. Ya. Nipu enggak saudara. Baik dia. Tapi saudara iri hati sama dia. Iri hati. Ya. Lalu mencelakai dia. Ya. Bahkan saudaraku apa namanya? Menjual dia kepada orang-orang dunia. Ya. Seolah-olah saudaraku itu satu kesalahan. Itu bukan kesalahan. Kenapa bukan kesalahan? Karena di balik itu semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Karena kok begini tetangga kok begini, itu semua nggak ada satu kesalahan. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan hatimu. Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk satu panggilan, untuk satu maksud yang besar. Sama seperti Yusuf saudaraku. Oh kasih oleh Tuhan, dia mengalami itu semua karena ada rencana Tuhan. Mau Tuhan pakai dia menyelamatkan dunia. Yang mengerti katakan amin. Karena dia menjadi perdana menteri. Ya. Haleluya. Menjadi perdana menteri. Jadi saudaraku kalau rencananya saudaraku luar biasa, dahsyat saudaraku. Maka saudaraku dalam kehidupan ini juga ada banyak hal yang kita mengalami. Ya, yang namanya tidak enak. Ya. Haleluya. Haleluya. Kenapa banyak yang tidak enak? Bukan karena dosa, kadang-kadang setan berkata, setan menyuntik saudara. Yusuf tidak ada dosanya. Ya, saya bilang tadi dia nggak pernah jahat, nggak pernah nipu saudara. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, bagaimana dia mengalami penderitaan saudara yang sedemikian rupa? Kalau kau mengalami penderitaan dari hidup ini, itu bukan satu kesalahan, tetapi saudara karena ada rencana Tuhan di dalam hidup saudara.
Amin. Ada rencana Tuhan. Ya, bukan kesalahan. Saudara, dia dilupakan oleh juru minum raja. Ya, padahal sudah ditafsirkan mimpi. 3 hari ini kau akan dibalikan ke posisimu yang semula, menjadi ahli juru minuman raja. Tapi nanti ingat aku ya, kalau kau sudah di istana, ya, karena kan dia dekat dengan raja, berarti dia tuh bisa ngomong. Itu raja tolonglah dikeluarkan itu dari ada orang Ibrani. Tapi dilupakan. Ya, itu semua bukanlah satu kesalahan, karena ada rencana Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu, ada rencana Tuhan dalam hidup saya, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ada rencana Tuhan bagimu di Huta Padang, ada rencana bagi di kecamatan, di SPR. Saya kemarin sukacita mendoakan anak Mak Grace ini, ya, si Tabita, masih kecil, 4 tahun. Tapi saya bisa topong tangan, ya. Siapa tahu nanti jadi camat dia kan, jadi camat atau jadi guru, jadi apa, jadi perawat. Ya, udah hampir terlambat saudara. Udah mau berdoa, udah mau ditiup lilinnya. Terlambat 1,5 menit. Aduh, udahlah, karena hujan. Masuk pula air ke gereja kita ini. Dia sudah capek kami, suratku menguras sana sini, udah balik telepon Mak Grace. Ya, jadi udah habis banjir, capek suratku. Kasih Tuhan. Ada lagi mau dikerjakan. Ya, tapi tetap seorang dikasih Tuhan, ya, menjaga hati, karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan supaya boleh membawa berkat, ya, bawa berkat, ya, haleluya. Udah berbaris Opo Grace, ya, Mak Grace, Pak Grace, satu keluarga. Udah mau tiup lilinnya, ombus lilinnya. Udah tinggal ada surat, ya. Datang dari Pak Pendeta. Ya, di apa lagi ulang. Ya, disusul lagi acara. Amin. Dimulai lagi surat. Ya. Terjadilah sesuatu yang indah, amin. Terjadi keindahan, ya, saudara. Itu luar biasa, ya, haleluya. Jadi sebenarnya dalam apapun itu saudaraku, ya, karena Tuhan ada bersama dengan kita, maka seperti dikatakan firman, sanggup kita melewati itu, ya, saudara. Karena ada rencana Tuhan, ya. Seperti dalam kehidupan Yusuf. Nanti kita baca ceritanya, Sadrak, Mesakh, Abednego dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Ya. Bahkan karena raja begitu marah kepada ketiga orang ini, karena mereka mengaku-ngaku anak Tuhan dan hanya menyembah Tuhan. Biar kulihat dulu Tuhanmu itu, sanggup gak dia melepaskan kau dari perapian ini? Panaskan 7 kali lipat. Sampai yang melemparkan mereka pun mati seketika itu juga. Tapi disitulah seperti kata firman Tuhan tadi, melewati api tidak akan terbakar, melewati sungai tidak akan dihancurkan. Ya. Begitulah dalam kehidupan kita ini. Kita tidak boleh berkata, Tuhan awas jangan ada masalah, Tuhan awas jangan ada persoalan, Tuhan harus terpenuhi semua. Enggak boleh namanya ada kekurangan dalam hidupku. Begitu aku membutuhkan, langsung kau jatuhkan dari langit. Gak ada itu saudara. Ya. Kadang-kadang udah berbusa-busa pun belum tentu. Tapi saudaraku, kenapa itu terjadi? Karena ada rencana Tuhan yang besar. Saat ini belum kita lihat, belum kita tahu. Mungkin Yusuf saat itu belum tahu dia
Ya. Bahwa pada akhirnya dialah orang kedua sebagai Perdana Menteri. Perkataannya akan berkuasa. Ya. Tetapi dia hanya secara natural, secara alamiah melewati, menghadapi itu semua. Dan dia hanya menyerahkan, menjaga hatinya, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ya. Maka seperti kata firman Tuhan, gak pernah terlintas, gak kau pikirkan. Ya, itu disediakan bagimu. Ya, bagi mereka yang mau mengasihi Tuhan, yang percaya, katakan amin. Karena mengasihi Tuhan, dengarkan ini, adalah satu pilihan. Engkau bisa mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Engkau bisa mengasihi Tuhan atau hanya mengasihi dirimu sendiri. Ya, engkau bisa fokus pada Tuhan, pada Yesus, atau fokus hanya kepada dirimu, keinginan hatimu, saudaraku. Ya, atau kita bisa mengabaikan ini. Lalu kita rindu bagaimana kita meninggikan Tuhan, mengasihi Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia memilih untuk menyembah, untuk percaya kepada Tuhan daripada menyembah patung Nebukadnezar. Pilihan. Mana yang kau pilih? Ya, bukan Tuhan yang memilihkannya bagimu, tidak, kita. Oleh karena keputusan kita. Tapi keputusan kita menentukan tempat kekekalan kita di masa yang akan datang. Amin. Ada dua tempat kekekalan, kehidupan atau kematian. Ya, pilih. Apakah kau mau mengasihi Tuhan atau tidak? Tandanya kau mengasihi Tuhan, maka di pagi hari ketika kita bangun, maka kau akan mengatur penyembahanmu kepada Tuhan. Tanda kau mengasihi Tuhan, maka satu hari itu tidak engkau lewatkan sebelum engkau membaca firman Tuhan. Entah pagi, karena gak sempat, ya malam, sore. Itu pilihan saudara. Ya, pilihanmu. Boleh kita terbawa pada perasaan kita, emosi kita, atau kita abaikan, kita salibkan diri kita, sama seperti kata firman Tuhan, untuk boleh mematuhi keinginan Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yusuf memilih itu. Ya. Dan tidak ada dia membalaskan, dimatikannya si akunya dalam dirinya. Ya, saudara. Dan saudara-saudara merasakan itu dan mereka heran, takut. Nah, jangan-jangan, ini si Yusuf nanti dibalas dalam perbuatan kita. Ya, rupanya tidak. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara, jadi itu juga pilihan. Apakah kita mau tetap berjalan seperti kata pemazmur ini? Ya. Atau kita sudah berdiam? Ya, diam saja, berhenti. Ya. Atau kita tetap mau berjalan walaupun terseok-seok, walaupun ngos-ngosan, walaupun harus ambil nafas. Ya, tapi tetap berjalan. Ya, saudara, itu pilihan. Ya, ada amin. Tapi itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, Tuhan tidak akan mengabaikan itu keputusanmu. Maka seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, tidak dibiarkan Tuhan. Maka Raja heran, kenapa ada 4 orang? Tarikan 3 yang kita lemparkan, diikat lagi dia. Ada 1 orang dan mukanya lain seperti muka dewa. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara yang mengerti kata-kata. Ya.
Walaupun tadi nanti kita baca yang sadat mesa berikut. Dan raja berkata, coba dulu kulihat Allah mana yang sanggup melepaskan kalian dari perapian ini. Allah mana, Tuhan mana? Biar ku tengok dulu. Mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, ketahuilah ya Raja, kami tetap tidak mau tunduk, kami tetap tidak mau menyembah kepada patung Tuhan. Pernyataan mereka membuat setan stroke, langsung stroke setan. Sebenarnya stroke, mati separuh badannya. Ya. Harus digotong dia, diinfus ke rumah sakit Harapan seperti itu. Kalau pernyataan anak Tuhan bisa begitu, sekalipun Tuhan belum menjawab doaku di 2022 ini, 22 ini kan? Nah, aku akan tetap setia. Wah, stroke setan saudara. Ya, langsung setan stroke. Ya, luar biasa dia bang. Hei setan, dengar. Ya, walaupun nanti kantongku lebih sering kosong, kan gitu kira-kira. Aku tetap tidak mau tunduk kepadamu. Aku hanya percaya. Aku tetap mengasihi Tuhan dalam hidupku. Yang mengerti kata-kata amin. Langsung mati separuh badannya. Setan. Ya, haleluya. Sangat besar saudara, sekalipun dia tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak mau percaya, tidak mau tunduk. Diuji, saudara. Bisa diuji, katakan bisa diuji. Katakan bisa diuji dengan saya. Oh, haleluya. Apakah karena berkat itu membuat engkau setia? Ya, bukan salah berkat, tidak ada salahnya di sini. Ya, kalau hanya karena berkat itu engkau setia, berarti pandanganmu hanya tertuju kepada berkat itu. Ya, bukan kepada Tuhan sendiri, bukan kepada Yesus sendiri. Ya, padahal saudaraku, dalam hidup ini tidak hanya perlu berkat saudaraku, tetapi yang terutama adalah harus ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, itu yang lebih kita perlukan, saudara. Itu yang nomor satu. Itu yang saudaraku yang perlu bagi kita. Ya, karena kita nggak tahu dalam hidup ini apa yang terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan. Tetapi apapun itu yang terjadi, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, maka melewati itu semua, melewati air tidak dihanyutkan, melewati api tidak akan terbakar. Yang mengerti katakan amin. Karena kita nggak tahu situasi dunia ini. Dan ada waktunya berkat itu tidak bisa menolong saudara. Haleluya. Kalau udah diponis, ya, berapapun uang saudara, ya, haleluya. Kalau udah diponis, ya, mohon maaflah saudaraku. Kalau kanker itu cepat dia, stadium 1, langsung 2, 3, 4. Ya. Kanker itu tadi dari tumor, luka yang tidak sembuh ada di dalam tubuh itu. Cepat itu. Berapa pun mampu kalau udah stadium 4, aduh, ya, belum ada secara medis ya. Tapi ya, kalau puji Tuhan bisa terjadi kesembuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ada karena berkat itu juga tidak bisa menolong kita. Gak ada jaminan, oh ini 1 miliar dokter, bisakah dijamin langsung dia sembuh? Gak bisa. Ya, gak bisa. Makanya kita lihat, ya, banyak orang kaya, orang hebat, bahkan dulu, kalau nggak salah saya, Menteri Kesehatan kita, ya mati karena kanker. Ya, tapi Ratu Elizabeth panjang umur. Yang mau panjang umur katakan amin. Kenapa dia panjang umur? Karena dia menjaga hatinya. Banyak persoalan. Ya, anaknya bercerai.
Charles, hati ibu mana yang gak gundah gulana? Hati ibu mana yang tidak hancur? Coba nanti saudara suatu waktu, ya, anakmu ketok balu dia, hancur malu, ya. Tapi Ratu Elizabeth dia kuat saudara, ya. Dia memimpin mulai umur 21 atau 22 tahun, ya, sampai umur 97, begitu lama. Lalu ada anaknya berkata, udahlah, mengeluarkan dirinya dari keturunan raja, lalu memilih untuk bebas pergi ke Amerika. Bisa dia sakit hati, bisa dia kecewa, kok begitu anak cucu dia kok mau berontak, ya. Tapi dijaganya hatinya. Dan kalau dia tampil surat, dia keluar kunjungan surat, karena banyak, ya, negara-negara yang berada di bawah mereka, termasuk Australia, termasuk Selandia Baru. Dia selalu menjaga saudara. Penampilannya begitu agung, bersahaja saudara. Luar, kenapa? Karena dia menjaga hatinya. Yang mengerti katakan amin. Karena dia dekat dengan Tuhan, ya. Karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan, maka sampai 97 tahun. 2 hari sebelum dia dipanggil Tuhan, dia masih menerima Perdana Menteri Inggris yang baru. Masih sehat. 2 hari kemudian dia pulang ke rumah Bapak. Ya, menjaga hati, katakan menjaga hati. Hati-hati dengan hati. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidup. Jangan sampai sakit hati, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai selalu tumbuh akar yang pahit, kata firman Tuhan. Ya, kenapa Yusuf bisa diangkat Tuhan? Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Luar biasa, karena dia menjaga hatinya. Awas kau nanti, ya, tidak ada begitu, tidak ada mengancam. Kau tengok nanti. Kalau dibidana kau tengok nanti, ya, mungkin dia nggak muncul lagi. Udah tenggelam dia. Udah hancur dia. Tapi seraku dia tidak menyimpan itu semua atas kesalahan daripada saudara. Dia tidak ada menyimpan seraku kebencian. Ya, jika tidak ada ancaman seraku, tidak ada pikiran untuk membalas. Ya, tapi sewajarnya. Dia tidak dendam kepada Potifar. Dia tidak dendam kepada istri Potifar yang menjebloskan dia ke penjara yang bukan karena kesalahan. Pahit saudara hidup ini bagi dia. Mungkin kita mengalami hidup yang pahit. Serahkan semua kepada Tuhan. Undang Tuhan dalam hidup. Ya. Haleluya. Haleluya. Kenapa ada hidup yang pahit? Karena ada rencana Tuhan. Kita tidak bisa berkata, ambil ini Tuhan, walaupun bisa diambilnya, tapi kerap kali Tuhan tidak mengambilnya. Asal usul tentang daerah nasi pangkaran. Nah kan, tapi buat Tuhan membuat kita jengkel, licin kan. Ya mesti pakum mana-mana. Nah, gak usah, tenang aja. Ya, ada rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, kapankah kau membalasnya? Membalas dalam arti bukan dengan jahat, tapi dilihat ketika engkau ada di posisi Tuhan mengangkat engkau di atas. Sesuai dengan firman-Nya Ulangan 28 ayat 13. Karena engkau akan menjadi naik, tidak menjadi turun. Amin. Haleluya. Ya. Ketika kita ada di posisi kita seperti Yusuf, menyelamatkan hidup satu bangsa, satu negaranya, satu keluarga besarnya, bahkan dunia dari kelaparan, dari bahaya. Ya, diselamatkan, saudara. Tetapi kita melihat saudara dalam kehidupan yang sedemikian rupa, sampai kepada di posisi itu, karena ada Tuhan yang menyertai dia. Ya, ada amin. Haleluya, saudara.
Jadi itu adalah satu mujizat. Ya jangan kau buka mata di mananya. Ya, saudara, hidup kita setiap hari berjalan ada Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel. Maka itu sudah menjadi satu mujizat dalam hidup kita yang percaya, katakan amin. Sama seperti anak muda tadi, 3 tahun melamar ke sana kemari. Itu udah mujizat aku, katanya. Ya, karena 3 tahun sampai hari ini kau dipelihara Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Saudara, ya. Jadi sekalipun, ya, sekalipun artinya bukan terus-terusan mengalami lembah kegelapan. Amin. Haleluya. Ada juga saat-saatnya nanti saudara ditraktir makan di restoran. Amin. Nah, sama seperti Mbak Grace ini, dimasaknya rendang, dimasaknya kikim. Ya, sampai gak sanggup saya makan. Ya, haleluya, haleluya. Gak dibayangkan. Ya, kasih itu. Jadi gak selamanya dibiarkan, gak selamanya terlantar, gak selamanya orang menginginkan kita jatuh, walaupun ada. Ya, walaupun mungkin ada, mungkin saudara sendiri. Ya, kalau saya cerita mungkin kemenangan, gak suka saudara. Dan kalau mungkin saya cerita yang saya ditimpa musuh, senang kali saudara, ya kan? Senang melihat orang susah. Ya, tapi kalau mungkin ada saya cerita kemenangan, saudara bangga dia. Tapi mungkin ada saudara yang gak bangga. Itu bisa saja saudara. Tapi apakah itu walaupun terjadi membuat saya berhenti? Tidak. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Karena semua orang akan mendapatkan upah masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dalam hidup ini, ya, jadi saudara, tidak perlu kita usahakan semua orang setuju kepada kita, senang kepada, tidak bisa kita membuat orang senang kepada kita. Karena masing-masing orang punya hatinya sendiri. Amin. Ya, dan masing-masing orang mengurus hatinya masing-masing. Saya nggak bisa mengurus hatimu. Hati saya urus. Ya, haleluya, haleluya. Saya bilang hari ini sama hati saya, hari ini kau harus memberkati seluruh umat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Lalu saya mencari wajah Tuhan, lalu saya menyembah, lalu saya berdoa. Ya, lalu saya bahasa roh. Kenapa? Karena hati ini, karena hati kita rindu untuk memberkati. Ya, melewati bisa saja, saudara. Ya, lembah kegelam. Ya, tapi aku tidak takut bahaya, sebab aku tahu Engkau beserta dengan aku. Amin. Itu sudah mujizat. Kalau ada Tuhan mau menyertai kita, siapa rupanya kita ini? Siapa rupanya saya ini? Ya. Tapi dia mau menyertai. Amen. Kalau dia mau menyertai, bukan sekedar disertainya, tapi dia lihat saudara, dipeliharanya kita. Ya. Dan dalam penyertainya itu dia rindu memberikan kita satu kejutan. Ya. Saudara, walaupun kita tidak mengharapkan itu, tetapi saudara, kita rindukan, kita undang kehadirannya, kehadiran Tuhan. Ya. Kehadiran Tuhan itu yang utama, ya, yang perlu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dalam Daniel, ya, 10 menit lagi. Daniel 3.
Daniel 3 ya. Ayat 14. Ya, 14. Sampai ayat 18. 14 sampai 18 kita baca dulu. Daniel 3 14 sampai 18. 1 2 ya, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serbam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan mempunyai, tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Haleluya. Seandainya pun tidak menyelamatkan kami, maka ketahuilah ya Raja, kami tetap tidak mau menyembah kepada patung yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Haleluya. Pilihan, memilih untuk tetap percaya dan menyembah kepada Tuhan. Ya. Haleluya saudaraku. Walaupun Dia tidak menyelamatkan kami. Ya. Betapa setianya Dia saudaraku kepada Tuhan. Ya. Kasih Tuhan. Ya. Betapa saudaraku luar biasanya Dia hatinya. Sungguh melekat. Katakan sungguh melekat. Tidak bisa lagi dipisahkan. Ya, Dia saudaraku mengasihi Tuhan bukan karena berkatnya, tetapi karena memang Tuhan itu layak, patut untuk kita kasih. Layak untuk kita kasih. Ya. Haleluya. Layak. Ya. Layak untuk kita kasih. Kenapa? Karena Dia mau mengasihi kita. Ya. Kasih oleh Tuhan. Saudara, ya, Dia mau menyelamatkan kita. Maka ada seorang pernah berkata, kok aku mengalami begini ya? Aduh, kok aku disakiti ya? Kok aku difitnah ya? Kok aku dikata-katai? Kawan, jangankan difitnah, jangankan dikata-katai kau, masuk neraka pun kau layak sebenarnya, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Masuk neraka pun kau layak, tapi karena Yesus datang, Yesus mau menyelamatkan hidupmu, maka kau selamat. Makanya nggak perlu kita menjerit oleh karena apapun yang sedang kita alami yang terjadi, saudara. Ya. Dalam kehidupan kita disalahpahami, saudara, orang salah paham, nggak apa-apa. Nggak usah kita memakan saudara, nggak perlu kami jawab, Tuhan nggak perlu. Karena apapun dibilang pasti salah. Kalau orang sudah negatif kepada kita, apapun kita bilang, udah salah semuanya. Udah salah. Ya, kita luruskan pun, yang begininya Bapak, gak terima. Ya, karena penilaiannya bersalah sama kita. Ya, jadi bagus kayak Sadrak, Mesah ini. Udahlah, biarlah Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, kalaupun Dia selamatkan, kami tetap tidak mau berubah hati kami kepada Tuhan. Ya, Dia akan selamatkan kami. Kalaupun Dia tidak mau selamatkan kami, ya,
Itu sudah harga mati. Saya tetap beribadah setia di gereja kemenangan iman Indonesia. Amin. Walaupun mungkin ada tawaran, Bapak nanti dikasih gaji, Bapak nanti dikasih tunjangan, Bapak nanti ada mobil dinas. Ya. Haleluya saudara. Jangan gampang tergiur. Ya, walaupun mungkin saat itu kita lagi menderita, lagi berjuang tiap bulan. Oh Tuhan, dari mana datangnya pertolongan? Harus ada 3.700.000, harus ada 3.800.000. Dari mana? Cobalah dulu saudara. Secara pikiran, secara logika. Ya. Tapi ada strategi. Ya. Seperti kata firman Tuhan tadi, gak pernah kubayangkan, gak pernah terpikirkan. Ya, maka ada stoknya 10 bulan ke depan. Ya. Kasih Tuhan. Ya, dan kita akui itu semua adalah karena Tuhan yang membuka jalan. Saat dia ada jalan, dia buka jalan bagi kita yang percaya, katakan amin. Ya. Kalau Bapak yang datang kemarin, masalahnya bukan uang. Bapak silakan. Kalau tanya dia kekurangan uang, enggak. Sekali panen dia kondisi, satu tempat. Yang sana lihat lagi. Ya. Bukan masalah uang dia. Ya. Tapi bukan berarti dia bebas, bukan berarti dia nggak ada masalah, ada. Ya, itu tambunan cerita, ada curhat aja dia sedih udah nangis. Cerita lagi nangis lagi. Ya. Ada di hatinya ini. Sudah. Ya, mungkin persoalanmu bukan soal damai, banyak limpah kau damai, tapi engkau kurang uang. Kayak saya sama kita. Kalau tidur langsung morok, nggak ada masalah, tenang kali hidup ini saudaraku. Tapi besok tanggal 18 sudah berdoa dalam nama Yesus. Ya, semua firman diucapkan. Ya, semua firman, segala ilmu kedua kan diklaim sana sini, diucapkan saudaraku. Ya, tapi damai nggak kurang kita. Mau kerupuk pun bisa masuk, laju. Ya ada orang harus diolah dulu dia apa yang makanan. Kita enggak, kerupuk jangan. Ya, cuma daun kates mentah pun ayo laju 3 piring, nggak masalah. Gak ada masalah, gak ada persoalan. Tapi uang jangan ditarik. Haleluya. Ibu itu gak ada masalah, gak persoalan bukan uang. Ya. Setelah anaknya udah 2 sarjana, yang 2 lagi memilih untuk wira swasta, laki-laki. Ya kalau ada saudara mau berdoa boleh juga ya, belum ada jodohnya. Nah. Haleluya. Ya, lumayan. Kalau saudara jodohnya saudara jadi tuan takut saudara. Nah itu. Ya. Haleluya. Haleluya. Karena dia komitmen di GKI saudara. Satu udah nikah di GKI anaknya. Ya. Gitu-gitu komitmen saudara. Ya, nggak ada itu main-main. Ya, diejek keluarga, diejek, ada masalah dia maju terus. Seperti tadi melewati lembah kekelaman, aku tidak takut, aku berjalan terus. Ya, soal harta nggak usah tanya. Di apapun banyak warisannya di Toba, ya di Silaban, yang belum dia panen dia pindah saudara. Ya. Udah pernah dia ngambil 700 juta, entah uangnya, entah minyak, nggak tahu. Diberikannya lagi sawit katanya. Ya, ini sekarang dia sedang berdoa, apakah beli Fortuner atau beli Pol diesel. Ya, Pol diesel langsung masuk bisa ke ladang. Ya, bukan uang persoalan. Tapi kita persoalan kita uang. Tapi damai nggak kurang kita saudara ya, melayani orang. Aduh, haleluya, bisa limpah kasih kita, limpah cita-cita kita. Ya, mau di mana pun. Ya, ada harapan kita. Mau dipanggil melayani yang apapun bisa. Ya, sakit hati yang gontok-gontokan rumah tangga bisa.
kasih itu. Tapi apapun itu, ya, haleluya. Makanya yang terpenting adalah ada kehadiran Tuhan yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Dan kenapa mereka masih kuat? Ya, karena kehadiran Tuhan. Ya, kalau bukan karena kehadiran Tuhan mungkin sudah bunuh diri. Ya, tapi terpujilah nama Tuhan. Karena walaupun dalam keadaan sedemikian rupa masih mau datang kepada Tuhan, masih mau beribadah, masih mau menyembah Tuhan, masih mau berdoa, saudaraku. Maka Allah Immanuel, Dia menyertai. Dan bukan hanya menyertai, Dia tahu bagaimana untuk menopang kita, bagaimana untuk menguatkan kita, bagaimana untuk mengangkat kita. Ini dia poinnya, saudara. Sekalipun Dia tidak menyelamatkan kami, ketahuilah, kami tetap tidak mau tunduk. Pilihan kami hanya satu. Pilihan kami sudah jelas. Kami tetap memilih untuk menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dan saya melihat saudara, orang yang komitmen demikian diberkati. Yang di tengah tadi keluarga tersebut, saya bilang sekali lagi, banyak kekurangannya, tapi kenapa bisa diberkati? Karena tadi komitmennya. Kenapa? Allah itu pencemburu. Jangan berikan kemuliaan itu kepada yang lain. Berikan hanya kemuliaan itu kepada Yesus. Yang percaya kepada haleluya. Makanya anaknya dikaiti. Dan dia hanya mau cari saudara yang dikaiti. Ya, haleluya. Walaupun mungkin ya udah jelas lah kalau orang luar banyak kepengen lah. Siapa sih yang nggak mau saudaraku kalau dilihatnya begitu? Tapi dia hanya tak memilih yang anak Tuhan, yang harus diberkati dalam pernikahan yang kudus. Ya, tidak persoalan. Ya, mau dari GKI mana, saudara? Yang penting mengasihi Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Saudara, ya, jadi biarlah kita tetap memilih untuk menyembah, untuk mengasihi Tuhan, untuk percaya sekalipun Dia tidak menyelamatkan kami. Ya, tapi bagaimana kalau tidak menyelamatkan? Kalau kita udah komitmen, kalau kita udah menyerahkan diri, masa dibiarkan? Ya, pastilah disertai, pastilah ditolong, pastilah diberkati. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Tapi komitmen hati itu yang perlu. Ya, kita tunjukkan kepada Tuhan. Haleluya. Minggu depan kita sambung, mari kita bangkit berdiri, kita sembah.